Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa amma man kana waktuhu al-basto fala yakhlu min an ya'lama lahu sababan aula. Itu benar ya? Wa amma man kana waktuhu al-basto, adapun orang yang sedang mengalami kemudahan dan kebahagiaan, setelah kemarin kita bahas tentang adab-adab orang yang sedang mengalami kesulitan, ini sekarang kita membahas adab-adab orang yang sedang mengalami kemudahan atau kebahagiaan. Adapun orang-orang yang sedang mengalami kemudahan dan kebahagiaan, fala yakhlu min an ya'lama lahu sababan aula, maka dia tidak akan terlepas dari dua kondisi. Yang pertama, min an ya'lama lahu sababan, bahwa dia mengetahui sebabnya. Aula, kondisi yang kedua, dia tidak tahu sebabnya. Maka seseorang itu tidak akan terlepas dari kemudahan yang dia ketahui sebabnya atau yang tidak dia ketahui sebabnya. Udah tuh, jelas? Gimana Mang Budin? Cukup? Wal asbabu thalathatun, dan sebabnya thalathatun itu ada 3. Sama kayak kemarin ya. Hal-hal yang menjadi sebab munculnya rasa sulit di hati kita kemarin ada 3. Yang pertama, mengerjakan perbuatan dosa. Yang kedua, berkurangnya atau hilangnya harta. Yang ketiga, mendapatkan hinaan, cacian, gangguan, atau disakiti oleh orang lain. Itu kemarin penyebabnya. Nah, ini untuk kemudahan dan kebahagiaan pun sebabnya ada 3. Al-awwalu ziyadatun fit ta'ati au nawalun minal mata'i atau minal muta'i.
Benar saja. Mutoi ya. Mutoi. Ato'a yuti'u ito'atan fahuwa muti'un wa dzaka muta'un. Muto'. Au nawalun minal muto'i kal ilmi wal ma'rifati. Sebab yang pertama yang membuat seseorang merasakan kebahagiaan dan kemudahan yaitu ziyadatun fit ta'ati, bertambahnya perbuatan taat yang dia kerjakan. Bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Bahagia enggak ngorok? Bahagia enggak kalau perbuatan taat kita bertambah? Atau kalau kita bisa ngerjain perbuatan taat, bahagia apa enggak? Oh gini kan pada angob. Hah? Apa mau Budin? Kagak ngeh. Orang kalau lagi seneng sama sesuatu atau lagi ngalamin bahagia, lagi girang, itu rasa-rasanya jauh mengantuk, rasa-rasanya. Gimana Bang Gis? Bener kagak? Bang Irfan Dukun emang seneng resep sama bola. Biar kata jam 2 malam dia nonton bola, enggak, itu enggak kasih angob, enggak kasih ngantuk, enggak, orang dia seneng kok nonton ya. Lah harusnya kalau kita emang ngerasa bahagia ketika berbuat taat, ya harusnya seger dong gitu. Enggak ngerasa ngantuk pisan. Hah? Apa kemudian? Deket. Ya kayak kemarin aja, orang yang bisa nyesel ketika berbuat dosa itu karena memang keimanannya sudah kuat gitu. Ini yang bisa ngerasa bahagia ketika berbuat taat atau ketika bertambah ketaatannya itu orang-orang yang memang imannya sudah kuat gitu. Kayak tadi misalkan biasanya kita kelar ngaji jam 12, kita tambahin sampai jam 3, itu kan perbuatan taatnya nambah tuh. Girang apa kagak? Nah harusnya kalau ngelihat ke sini itu salah satu penyebab seseorang merasakan kebahagiaan dan kemudahan. Alhamdulillah malam ini bisa ngaji rada lamaan sampai 4 jam. Alhamdulillah. Masih deket Bang Budin? Deket. Udah, itu yang pertama tuh. Sebab munculnya kemudahan, rasa mudah, rasa bahagia di hati, penyebab yang pertama bertambahnya perbuatan taat. Harusnya gitu, harusnya itu bikin kita bahagia. Tuh kan kita baru ngomongin angob, dia udah angob. Ya begitu Kak, pakai masker biar nggak kelihatan kalau angob. Au nawalun minal muto'i, atau mendapatkan anugerah dari
zat yang ditaati, mendapatkan anugerah dari Allah. Kal ilmi wal ma'rifati, seperti bertambahnya ilmu dan bertambahnya ma'rifah. Makanya makin lama ngajinya makin seneng, ilmunya makin nambah, makin banyak. Bahagia. Gimana Bang Judi? Zikir kalau cuma 15 menit, bentaran amat. Begitu 2 jam, 3 jam, nah ini baru nih, kita resep nih. Ada lamaan pulusnya gitu. Udah tuh. Itu sebab munculnya rasa bahagia dan rasa mudah di hati yang pertama. Sebabnya itu. Bertambahnya perbuatan taat atau mendapatkan anugerah dari Allah berupa bertambahnya ilmu dan ma'rifah. Atsani ziyadatun min dunya bikasbin au karomatin au hibatin au silatin. Atsani, penyebab yang kedua bisa munculnya rasa mudah dan rasa bahagia di hati seseorang, yaitu ziyadatun min dunya, bertambahnya harta, bikasbin, dengan cara usaha, au karomatin, atau pemberian, au hibatin, atau hibah, au silatin, atau silat. Ditulis nih. Au silatin, atau santunan. Belum. Udah tuh. Penyebab yang kedua munculnya rasa bahagia dan rasa mudah di hati seseorang, yaitu bertambahnya harta dengan cara usaha atau pemberian orang lain atau hibah atau santunan. Makanya lagi-lagi selalu saya ingetin tuh, silaturahmi itu bukan cuma sekedar kita datang main ke rumah saudara atau ke rumah teman, bukan. Yang namanya silaturahmi itu emang dari rumah kita nenteng. Mau main mau silaturahmi ke rumah guru, berarti dari rumah nenteng gitu. Karena di sini ada bahasa silat. Silat itu artinya kalau dari yang kaya ke miskin itu sedekah, kalau dari yang miskin ke kaya itu namanya silah gitu. Atau yang selepel itu sebutannya silah, bukan sedekah dia, silaturahmi gitu. Ini mah silaturahmi main doang. Iya, kagak bawa apa-apa, itu bukan silaturahmi namanya gitu. Itu namanya ziarah, berkunjung gitu. Saya mau berkunjung ke itu mah cuma berkunjung doang, tapi bukan silaturahmi, bukan. Kalau silaturahmi emang kita nenteng dari rumah atau nyediain hadiah gitu, buat tuan rumahnya, itu silaturahmi namanya gitu. Ini mau ngomongnya doang, mau silaturahmi ke rumah lenggang tapinya, bukan itu mah. Itu ya. Oh, kalau ini mah rata-rata dah kita pasti girang ini mah. Kalau makin banyak duitnya, mau itu dengan cara usaha, dagang, kerja,
Apalagi karena ada yang ngasih mau girang lagi tuh, kagak pakai capek. Atau pemberian dari orang lain, atau hibah, atau silah santunan. Pasti ini mah. Cuma jadinya kan pertanyaan buat hati kita, buat diri kita. Kenapa kalau giliran hartanya nambah girang, tapi giliran perbuatan taatnya nambah, robbana nyesel banget. Apa Ipul? Kita tanya ibu-ibu, lebih seneng terawih yang 2 jam apa yang setengah jam? Kenapa kalau masalah duit mah malah ngarep-ngarepin nambah, ngarep-ngarepin banyak, giliran perbuatan taat lama dikit udah protes, dah gitu. Apa yang salah itu Om Maruf? Kenapa hati kita begitu itu? Itu penyebab yang kedua tuh. Bertambahnya harta dengan cara usaha atau mendapatkan pemberian dari orang lain. At-talitu bil madhi wa thana'i minan nasi wa iqbalihim alaika bi talabid du'a'i minka wa taqbili yadaika. Ini Ustadz Ahmad ini. Ustadz buat ini. Atal itu penyebab munculnya rasa bahagia dan rasa mudah di hati seseorang, bil madhi wa thana'i minan nasi, dengan banyaknya pujian dan sanjungan dari masyarakat, wa iqbalihim alaika, dan datangnya mereka ke rumahmu, bitolabid du'a minka, untuk meminta doa kepadamu, wa takbili yadaika, dan mencium tanganmu. Yang dimintain doa Ustadz berarti. Makin banyak orang yang datang ke rumahnya minta air obat, makin girang. Alhamdulillah sekarang tamu banyak banget ke rumah, gitu. Nagih mulu. Makanya kalau dalam hikmah yang lain itu nanti ada tuh bahasannya. Iqbalun nasi alal muridi sammun qatilun. Datangnya tamu untuk seorang murid itu merupakan racun yang sangat mematikan. Karena dia bakalannya ngerasa puas. Jadi kan hebatan gua mau guru gua nggak ada tamunya, gua banyak yang datang begitu. Bang Ipul misalkan buka majelis, jamaahnya sampai 2.000. Jamaahnya sampai 2.000, nolnya hilang 3. Udah, gini kan banyakan gua jamaahnya sama guru gua gitu. Udah gua kagak ngaji lagi. Apa? Kadang-kadang kita merasa begitu tuh, banyaknya tamu yang datang minta doa sama kita, minta air obat sama kita, tangan kita mulai banyak dicium orang, kemana-mana dihormatin. Ustadz, mampir Ustadz. Apa sih, Cing? Udah tuh. Siapa itu? Udah tuh. Jangan sampai kita kayak begitu. Tapi kebanyakan
itu menjadi penyebab munculnya rasa bahagia dan rasa mudah di hati. Karena dihormatin orang, tangannya mulai dicium orang, banyak tamu yang datang ke rumahnya, disanjung, dipuji-puji di mana-mana, mulai dah pantatnya megar. Apa? Ustadz banget itu kan. Kalau mau ngurut mah kagak bakal ada yang nyium tangannya. Anaknya kok kagak rumahnya. Nah kalau Bang Ipul mah kan emang sengaja ngaslongin gitu murid. Itu 3 penyebab yang bisa memunculkan rasa bahagia dan rasa mudah di hati seseorang. Lalu apa sikap kita kalau mendapatkan 3 hal ini dalam menyikapinya agar kita tetap beradab kepada Allah? Fa idza warada 'alaikal bastu min ahadi hadhil asbabi fal ubudiyatu taqtadi antaron ni'mata wal minnata minallahi ta'ala 'alaika. Fa'idha waroda alaikal bastu, maka apabila muncul di hatimu rasa bahagia dan rasa mudah, min ahadi hadhil asbabi, dari salah satu sebab-sebab ini, fal ubudiyatu taqtadi antaron ni'mata wal minnata minallahi ta'ala 'alaika. Maka bentuk penghambaanmu kepada Allah mengharuskan dirimu untuk meyakini, memandang bahwa itu semua nikmat dan anugerah dari Allah Ta'ala yang dilimpahkan kepadamu. Kita harus meyakini bahwa semua yang kita terima ini bukan karena hebatnya kita, bukan karena alimnya kita, bukan karena kemampuan kita, kebisaan kita, bukan karena mulianya diri kita, tapi kita harus yakini bahwa itu semua anugerah dan nikmat dari Allah. Itu yang pertama tuh. Harus kita yakini bahwa itu semua anugerah dari Allah. Kita bisa berbuat taat lebih banyak lagi, sholat lebih banyak lagi, lebih rapih lagi, sedekah bisa makin banyak, zikir makin lama, ngaji makin sering, makin lama. Itu yakini, alhamdulillah kita diberikan anugerah oleh Allah sehingga perbuatan taat kita makin meningkat. Makin banyak, makin lama. Anugerah dari Allah. Sama begitu lagi ngaji pun dikasih mata seger, dikasih badan seger, sehat sehingga bisa fokus ngajinya. Kagak angob mulu, kagak esik-esik matokin kitab mulu. Itu anugerah dari Allah. Yakini itu. Bukan karena, oh ini karena tadi siang saya tidurnya 8 jam. Enggak. Gitu. Emang anugerah dari Allah. Hah? Tidur 8 jam? Ya seharian. Dari pagi sampai sore. Udah tuh, itu yang pertama. Apapun
sebab yang kita alami dari tiga ini, kita yakini bahwa itu semua anugerah dari Allah. Perbuatan taat kita bertambah, harta kita bertambah, pujian dan sanjungan dari masyarakat juga makin banyak. Yakini bahwa itu semua anugerah dari Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, kita mampu, bukan karena kita mulia, bukan. Semuanya anugerah dari Allah. Bahkan kudunya kalau emang kita rasanya belum layak, mikir kudunya. Kenapa ya? Padahal saya masih begini. Kok tangan saya udah dicium sama orang lain? Gitu. Kenapa ya? Padahal saya masih kotor begini. Tapi udah banyak orang datang ke rumah. Kolektor. Apa Pak Haji? Jelas tuh, udah cukup. Ustaz Satiri nambahin nggak? Cukup. Mang Budin kali, Mang Budin. Kok Joman? Cukup. Pak Ketua kali, Pak Ketua. Cukup. Wahdar antara syai'an min dalika li nafsika. Dan waspadalah, jangan sampai kamu menganggap syai'an min dalika, sedikit pun dari itu semua, menganggap sedikit saja dari itu semua, linafsika, karena dirimu. Jangan sampai itu. Jangan sampai kita menganggap dan meyakini bahwa apa yang kita dapatkan tadi dari bertambahnya perbuatan taat, bertambahnya harta, dan bertambahnya pujian, jangan sampai kita anggap itu karena kemampuan dan kebisaan kita, bukan karena mulianya diri kita, bukan karena hebatnya diri kita. Jangan sampai. Wa hassinha an la yulazimaha khaufus salbi mimma bihi an'ama alaika fatakunu mamkutan. Wahassinha, dan jagalah nikmat-nikmat itu, nikmat dan anugerah itu. Jadi yang pertama, kita yakini bahwa itu semua anugerah dan nikmat dari Allah. Yang kedua, kita tidak meyakini bahwa itu karena kemampuan kita, karena kemuliaan kita. Yang ketiga, kita jaga semua nikmat itu. Kita syukuri nikmat itu. Dikasih kemampuan, kekuatan untuk berbuat taat, syukuri dan jaga perbuatan taat itu. Jangan sampai kita tinggalkan. Harta kita gunakan untuk berbuat baik, kita syukuri. Jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan untuk berbuat maksiat. Jangan sampai. Jaga an la yulazimaha khaufus salabi, khaufus salabi, agar tidak muncul pada dirimu rasa takut dicabutnya hal-hal yang telah dianugerahkan kepadamu. Mimma bihi an'ama alaika, hal-hal yang telah dianugerahkan kepadamu. Setelah kita meyakini bahwa itu semua anugerah dan nikmat dari Allah, kita jaga nikmat itu, jangan sampai nanti nikmat itu dicabut lagi oleh Allah. Fatakunu mamkutan, maka akhirnya
kamu menjadi orang yang dimurka oleh Allah. Dah, jelas itu. Mang Budin namanya nggak cukup. Sepi amat ya. Mang Ajudin kali? Nambahin? Belum? Paham apa kagak sih? Hadza fi janibit ta'ati wan nawali minallahi ta'ala. Ini dalam hal bertambahnya perbuatan taat dan bertambahnya anugerah dari Allah Ta'ala. Dah. Anugerahnya tadi ya, dalam bentuk bertambahnya ilmu dan bertambahnya ma'rifah. Dengan semakin banyaknya ilmu kita yakini bahwa ini bukan karena kita rajin belajar, bukan karena emang kita yang cerdas sehingga gampang pahamnya, bukan. Tapi emang betul-betul anugerah dari Allah. Itu caranya. Yang kedua, syukuri dah, kita terapkan dalam kehidupan kita. Cara menjaga ilmu. Udah. Wa amma ziyadatu minad dunya fahiya ni'matun aidan kal ula wa khaf mimma batuna min afatiha. Wa amma ziyadatu minad dunya, adapun bertambahnya harta, fahiya ni'matun aidan, maka itu pun nikmat juga, kal ula, seperti yang pertama. Yakini itu semua memang anugerah dari Allah, bukan karena usaha kita yang keras, bukan karena kita tekun, bukan karena kita rajin, tapi memang itu semua anugerah dari Allah. Yakini itu. Wa khaf mimma batuna min afatiha, dan takutlah dari apa yang tersembunyi di dalamnya dari berbagai macam malapetaka. Takutlah terhadap apa yang tersembunyi di dalamnya dari berbagai macam malapetaka. Karena lagi-lagi ya, harta itu kayak pisau dia. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Harta itu bisa jadi akhirat, bisa jadi dunia. Kalau kita nggak hati-hati menggunakannya, bisa jadi itu harta itu malah bawa petaka buat kita. Ya contoh gampangnya kayak kemarin, karena hartanya sering dipakai buat hal-hal yang nggak ada manfaatnya, bahkan dipakai buat maksiat, ujung-ujungnya nanti dia kena hisab. Harusnya harta itu membawa kebahagiaan buat dia, yang ada malah bawa malapetaka karena tidak bisa menggunakannya dengan baik. Tuh, yakini bahwa itu anugerah Allah dan waspada, hati-hati, terus tanamkan rasa takut terhadap petaka yang ada di balik harta yang kita miliki. Karena nggak sedikit kan jamaah kita aja begitu kadang-kadang. Kalau lagi ngalamin susah, rajin ngajinya. Tapi begitu ngalamin seneng dikit, duitnya banyak dikit,
Pemana sama majelis keder mulu. Apa Ipul? Bang Ipul kalau lagi nggak punya duit jam 10 udah berangkat ngaji. Tapi kalau lagi punya duit jam 10 masuk keliling ke pasar, gitu. Ngajak encing. contoh, Romano melotot, gitu. Hah? Lah emang sempatnya malam jalan-jalannya, siang yang ngajar. Habis maghrib yang ngajar sampai jam 9. Udah tuh. Apa Bang guys? Udah tuh. Hati-hati terhadap apa yang tersembunyi dari berbagai macam petaka yang terdapat pada harta. Lagi-lagi karena harta itu kalau kita nggak hati-hati menggunakannya bisa jadi bawa petaka buat kita, bikin kita celaka. Alhaakumut takatsur. Kita dibuat lalai oleh harta yang kita simpen-simpen, harta yang kita tumpuk-tumpuk. Itu yang kedua. Jadi adab kita ketika bertambahnya harta kita, yang pertama sadari ini anugerah dari Allah, yang kedua hati-hati lagi. Jangan sampai harta makin bertambah tapi kita bukannya makin bahagia, yang ada makin sengsara. Yang ada malah harta itu bikin kita celaka. Nah biasanya begitu, lagi susah mah tawadu orangnya, rendah hati, baru mulai kaya dikit mulai dah, rada tinggi, rada sombong, asal berantem gue dikit-dikit gue beli pala lu, gitu. lah coba noh Bang Andi buat kalau marah, gitu. Kagak tahu-taunya dia mah. Wa amma madhun nasi laka wa tana'uhum alaika. Adapun pujian masyarakat untukmu dan sanjungan mereka atasmu. Fal ubudiyatu taqtadi syukron ni'mati bima satarahu alaika. Maka penghambaanmu mengharuskan dirimu untuk mensyukuri nikmat bima satarahu alaika, dengan aib yang ditutup oleh Allah atasmu. Jadi begitu dengar pujian dari orang buat diri kita, kita syukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau tutupi aib-aib diri saya, sehingga orang-orang taunya cakep aja, orang-orang taunya udah mulia aja, padahal kalau aslinya dari luar mak mulus kayak gernuk kan begitu, gernuk luarnya mah licin, pas kita belah kita makan mabuk gitu. Awar gitu. Bersyukur tuh, alhamdulillah aib-aib diri kita ditutup oleh Allah, sehingga orang-orang taunya cakepnya doang, baiknya doang. Coba kalau aib kita dibuka oleh Allah, genengan. Bang Gesmono kira udah cakep aja, tiap malam ngaji mulu, udah cakep banget udah kan, sama orang mah dipandangnya.
Genengan genengan ngaji doang genengan gitu. Ngaji mah pulang pagi genengan begitu. Apaan sih? Apaan? Sentimen apa sih? Lah kagak mengaji. Sekarang saya tanya begini dah. Kita kan tiap hari, tiap ngaji ini bahasannya masalah tasawuf, masalah bersihin hati, masalah ngerapihin sholat yang khusyuk. Kata orang-orang mah kita udah bersih aja hatinya, ngaji tasawuf mulu, hatinya udah bersih dia mah. Tahu-tahu pas dilongok dikit hatinya lagi nengan begitu. Bukan orang sentimen. Kalau kita pikir-pikir ternyata kita sendiri pun yang ngaji tasawuf, yang ngaji masalah ngebersihin hati tiap hari, nah ternyata masih suka gedeg sama orang, masih suka benci sama orang, kadang-kadang masih suka ngambek. Jadi nyautin mulu. Begitu Mang Haji, bukan orang-orang yang ngomong, bukan. Kitanya ngerasa. Kata kita mah kita udah bener banget. Lah ngaji tiap malam. Bahasannya kalau bahasa sholat sampai itu. Masalah zikir bahasannya. Masalah bersihin hati. Masalah jalan menuju Allah. Tapi kalau kita periksa hati kita masing-masing sendiri. Makanya alhamdulillah kekurangan-kekurangan diri kita itu ditutup oleh Allah. Sehingga orang-orang taunya kita cakep aja. Orang-orang taunya kita bagus aja. Ibadah kita udah paling bagus. Kata orang-orang. Padahal kita sendiri yang ngerasa sholat masih ngawur mulu, rakaat masih lupa mulu, zikir masih pules mulu, ngaji masih angob mulu, kan gitu. Nah, emang buat kita. Makanya tak tadi syukron nikmati bima satarahu alaika. Untungnya aib diri kita ditutup oleh Allah. Coba kalau dibuka, udah. Yang tadinya sering muji kok, lah dia mau ngaji doang ternyata ilmunya kagak dipakai pisan. Gini. Wa khaf minallahi ta'ala ayyuzhira darratan mimma batona minka atau mimma batuna minka. Serah ya, dibaca batona boleh, dibaca batuna boleh. Yang enggak boleh dibaca beton. Wa khaf dan takutlah minallahi ta'ala dari Allah ta'ala ayyuzhira bahwa Allah munculkan darrotan secuil saja mimma batuna minka dari apa yang ada di dalam dirimu. Misalkan begini, Bang Ipul asal ngaji, ngajarin masyarakat, ngajarin jamaahnya, ayo kita sabar, ayo kita jadi orang pemaaf, ayo kita tahan emosi. Lepas giliran satu waktu dia marah gitu sama jamaahnya, lah guru bagaimana sih kemarin ngajarin pemaaf gitu. Lagi dengan dia sendiri masih sewot banget begitu. Masih sewot aja gini dengan dia gua. Kan dimunculkan oleh Allah apa yang ada dalam dirimu.
Lah geningan ngajarin doang sabar. Dia kok pas begitu ngalamin mah ngeluh mulu lah gitu. Dizohirkan kekurangan dirinya oleh Allah. Emang kadang-kadang kita begitu kan, kalau bilangin orang wah, pinter banget. Ya semuanya kan takdir Allah, udah terima aja begitu. Ngajarin orang gitu. Giliran kita ngalamin dewek, kagak dah. Gimana tadi? Begitu kan ya. Takutlah dari Allah Ta'ala bahwa dia menzohirkan secuil saja dari apa yang ada dalam dirimu. Fayam kutuka akrabun nasi ilaika, sehingga akan murka, akan marah kepadamu orang yang paling dekat kepadamu, orang yang paling dekat denganmu. Yang tadinya orang paling dekat kita, nyanjung-nyanjung kita, muji-muji kita, begitu tahu aslinya kita langsung gede. Wah genengan, genengan mulu ya. Fayam kutuka akrabun nasi ilaika, sehingga akan marah kepadamu orang yang paling dekat denganmu. Nah, kemarin mah taunya cakepnya doang, taunya bagusnya doang, pas begitu dibuka sedikit aja aibnya oleh Allah, langsung aja berbalik. Apa sesadiri? Begitu lakinya meninggal disanjung-sanjung aja, bapak lu matong, orang paling baik dah. Bapak lu matong, orangnya paling sayang dah begini. Pas malam ketujuh ada perempuan nyampe. Siapa neng? Saya bininya babanya. Gitu. Langsung kurin anaknya, tong gali kuburan baba lu tong. Nah dia sanjung, dipuji-puji, paling baik baba lu matong gitu. Pas tahun aslinya lu gali kuburannya. Itu fayam kutuka akrabun nasi ilaika, akan marah kepadamu orang paling dekat dengan apa Umar? Hah? Itu mau kita dapat cerita dari temen aja, cerita temen. Gitu. Fahadhihi adabul qabdi wal basti fil ubudiyati. Inilah adab ketika mengalami kesulitan dan kemudahan dalam hal penghambaan. Das itu ya. Kemarin kalau kita dapat kesulitan sebabnya dosa, buru-buru kita perbaiki dengan taubat. Kalau dapat kesulitan dengan sebab berkurangnya harta, kita serahkan kepada Allah dan taslim. Kalau dapat kesulitan karena disakiti oleh orang lain, jangan sampai kita menyakitinya, dan kalau bisa kita doakan dengan doa yang baik. Nah ini kalau dapat kemudahan, kita syukuri bahwa ini anugerah dari Allah, kita jaga anugerah itu, jangan sampai dicabut lagi. Dah, jelas itu, cukup. Dikit lagi ya, tanggung nih, di bawah ada hikmah itu. Wa ammal bastul ladzi la ta'lamu lahu sababan fa haqqul ubudiyatu fihi tarkus su'ali wal idlali
wasulati 'alan nisa'i war rijali. Adapun kemudahan, kebahagiaan, alladzi la ta'lamu lahu sababan, yang kamu tidak tahu sebabnya, fa haqqul ubudiyyati fihi tarkus su'ali wal idlali. Maka kewajiban penghambaan padanya tarkus su'ali, tidak bertanya dan menginterogasi. Nggak usah pakai nanya, ya Allah apa ini sebabnya, kenapa saya merasakan kebahagiaan seperti ini. Nggak usah, udah nikmatin aja, syukuri aja. Nggak usah pakai nanya sebabnya apa ini, nggak usah. Tarkus soal, jadi mempertanyakan anugerah itu. Kok bisa ini bisa ngerasa bahagia nggak ada sebabnya, ngerasa mudah tapi tanpa ada sebabnya, kok bisa? Hah? Udah jelas Abang Ipul, cukup itu. Kalau jawaban nambahin nggak? Cukup susah diri. Mang Budin kali nggak? Mang Orok Bangkis kali Bangkis. Wasolatu 'alan nisa'i war rijali, dan merasa lebih istimewa dibanding perempuan dan laki-laki yang lain. Sulah asal katanya berkuasa, yang merasa dia lebih dibanding orang lain sehingga Allah kasih kebahagiaan buat dirinya gitu. Allahumma illa antaqula salim salim ilal mamati, kecuali bahwa kamu berkata, ya Allah selamatkanlah saya sampai dicabutnya ruh saya. Jangan sampai kita terlena dengan rasa mudah dan rasa bahagia yang kita alami. Terlena. Selamatkan, minta diselamatkan oleh Allah. Fahadihi adabul qabdi wal basti jami'an in aqalta. Inilah adab ketika mengalami kesulitan dan kemudahan secara keseluruhan, jika kamu berfikir. Wassalamu wassalam. Intaha ma dzakarahu Syekhu Abul Hasan wa kalamuhu fi dzalika hasanun walhamdulillahilladzi biyadihi sawabiqul minan. Selesailah apa yang dijelaskan oleh tuan guru kita Syekh Abul Hasan Asyadzili, dan ucapan beliau dalam hal itu semua sangat bagus. Walhamdulillahilladzi biyadihi sawabiqul minani, dan segala puji milik Allah yang di dalam kekuasaannya terdapat limpahan-limpahan anugerah. Dah, cukup tuh. Sebelum saya tutup, Pak Ketua kalian nambahin? Cukup. Susah diri. Ingat tuh ya, syukuri nikmat yang kita terima dari Allah. Jangan terlena dan jangan menganggap bahwa ini karena kemampuan, karena kebisaan kita, karena kehebatan dan kemuliaan kita. Yang ketiga, kita jaga jangan sampai nikmat itu dicabut lagi, dengan cara terus kita syukuri dan kita gunakan untuk kebaikan. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.